UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa meraih akreditasi unggul dengan nilai A oleh BAN PT. UMI saat ini membina mahasiswa 20.735 orang. Setiap tahun penerima jumlah mahasiswa terus meningkat, berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mahasiswa terus dimotivasi untuk terus berprestasi, baik lokal, nasional maupun internasional. Ibu menjawab beberapa pertanyaan dari kuesioner yang kami bawa. Kami ingin mengetahui dulu identitas Ibu, nama. Jadi nama saya Andi Rustiati SPMP. Kebetulan juga saya alumni Universitas Muslim Indonesia. Fakultas Pertanian, tapi saya jurusannya agrotek. Andi Rustiati SPMP. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan. Ya, tunggu. Kebutuhan hidupnya. Oke, saya lanjut pertanyaan kedua, yaitu kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Kebijakan pertanian itu dilaksanakan masih zaman Orde Lama, masih zamannya Pak Harto kan di sana itu kita sudah kenal ada apa ya, pelita pembangunan pembangunan atau apa itu pembangunan ya masih zaman Orde Lama saya tulis sana. Itu kebijakan pemerintah kita sudah laksanakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nurul Nasia. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya yang bernama Alfia. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Di dalam pelita. Tak pelita itu pembangunan yang itu yang pembangunan 5 tahun apalagi itu istilahnya lagi ya di sana itu dituangkan dalam TAP MPR nomor berapa itu ada kan di situ tuh ya, kita cari lihat nanti tas itu di situ dituangkan itu tentang hal tersebut itu ya Yang keempat, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? kepada pemerintah dan pemerintah masyarakat petani secara luas iya, dan pemerintah ya. Selanjutnya pertanyaan wawancara ini akan dilanjutkan kepada teman saya. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Pelaksanaan kebijakannya itu kan setiap 5 tahun
kita adakan apa istilahnya itu, sidang di DPR toh. Nah, kemudian di sana itu diputuskan apa-apa kegiatan yang harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi perencanaannya itu setiap 5 tahun. Ada begitu deh kalau Iya. direncanakan. Setiap 5 tahun. Sama kalau kita di Sulawesi Selatan setiap 5 tahun. waktu masih Pak Gubernur Andi Okdan itu ada namanya Sudah 10. Sudah. apa? Pengwilayahan komoditas itu ada. Setiap daerah beda-beda komoditasnya, kita komoditinya, supaya jangan untuk menghindari supaya produksi itu tidak bertumpuk yang bisa mengakibatkan turunnya apa kalau istilahnya di agribisnis, turunnya harga ya seperti itu. Jadi sudah di istilahnya dihindari supaya jangan bertumpuk itu produksi, sehingga ini Pak Gubernur waktu itu dia sudah bagi-bagi untuk pemilahan komoditas. Misalnya kalau jadi kontor dia menanam jagung, kalau di sidrak padi, ya jadi itu sudah diatur sedemikian rupa, sudah dibagi. Selanjutnya, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Dengan adanya kebijakan pertanian, kita ceritanya ini masyarakat itu kita terarah. Jadi dalam hal kita bekerja itu sudah terarah apa yang kita harus kerjakan. Ya harus ada yang dipedomani, jangan asal melangkah saja. Kalau sekarang ini kan Dikasih arahan dia. Ya dikasih arahan. Kalau sekarang ini sudah tidak kayak dulu lagi. Sekarang ini kalau misalnya kita mau menanam, kita harus tahu dulu Apa yang di mana pasarannya. Ada ke pasarannya atau bagaimana? Baru kita menanam. Tidak sama dulu bilang menanam dulu. Menanam saja. Menanam saja. Tiba giliran ada hasilnya, produksinya banyak, baru bingung mau dipasarkan kemana. Tidak seperti itu. Kalau sekarang kan pola pikir petani itu sudah berubah. Dipikirkan dulu dia. Sekian dari kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu kepada kami. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam. Kak, maaf, kami di sini mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Fakultas Pertanian. Kami ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai kebijakan dan perencanaan pertanian. Kalau boleh tahu, kami ingin mewawancarai nama Bapak. Rusli. Desa ini apa namanya, Pak? Desa Bajik Mangai. Iya, Bajik Mangai. Kecamatan Mandai. Kabupaten Patimaros. Ini adalah yang kedua. Pertanyaan, saya masuk ke pertanyaannya, yaitu lagi pertanyaannya itu bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian. Sebenarnya begini, mungkin kebijakannya pemerintah itu mungkin bagus, cuman yang jadi kendala di sini ketua taninya. Kenapa dengan ketua? Kan ketua taninya begini, sebenarnya itu dari pemerintah pertanian itu sebenarnya memang ada traktor yang turun toh untuk pembagian untuk masyarakat di sini. Cuman traktor itu tidak pernah dikasih turun. Tidak pernah disampaikan. Tidak pernah Ya, turun. turun. Jadi kalau dia pakai sendiri, Maksudnya itu traktor diturunkan pemerintah sebenarnya untuk pribadinya dia, kan begitu. Tidak
Tidak pernah ada di sini. tidak pernah turun. Untuk masyarakat. Iya. Gitu. Turun misalnya nggak ada yang pakai, ya, kasih bayar ke orang. Padahal itu pembagian itu. Bagian dari pemerintah Iya. itu. Harus dibayar kalau warga mau pakai. Ya, Iya, bayar nah, sesuai padahal itu kalau ketentuannya. dipikirkan tidak begitu kan. Pembagian begitu kan. Kan sama bayar hampir kita semua anan itu petani 600 bisa ribu, pakai. ada tiga dipasti bayar ke 300. Alasannya pembeli oli, apa oli mahal begitu. Jadi kalau 10 kita pakai kan tas seperdua aja dibayar dan dibeli semua itu oli. Oke, saya ulang pertanyaan tadi. Kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Kalau dilaksanakan kebijakan pertanian maksudnya dari pemerintah, dari pemerintahnya tidak pernah turun, tidak pernah turun. Tidak pernah turun pemerintahnya. Seandainya turun pemerintahnya itu, pasti sudah banyak masyarakat yang komplain itu ketua taninya melapor begitu. Cuma kan tidak, selama ini tidak pernah turun. Oke, pertanyaannya dilanjut oleh teman saya, Iya. itu Nurhan Nasir. Baik, saya akan melanjutkan wawancara dari Alpia. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Tidak pernah dilaksanakan kebijakan pertanian. Iya, tidak pernah. Karena selama ini tidak ada kebijakan begitu. Karena tidak pernah ada penyampaian. Begitu. Yang keempat, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Mungkin kepada ketua taninya. Karena tidak pernah turun tuh. Mungkin hanya dia yang tahu. Saya akan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya yang bernama Nur Anasia. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Pelaksanaannya hampir tidak pernah ada pelaksanaannya. Sebenarnya kita sebagai masyarakat itu sebenarnya mau dibimbing toh. Kan begitu. Tapi selama ini orang pertanian tidak pernah turun memang. Masyarakat tidak pernah dibimbing. Tidak pernah dibimbing. Cuma dibodohi terus. Bayangkan pupuk saja itu harga kan pupuknya kan subsidi, namanya subsidi. Harga dari 90 sampai dijual 140.000 per sak. Iya, kan begitu. Iya. Dikasih naik terus dia Iya. meningkat mas. Terus apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Kenapa? Apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Harapan Kak. Kalau harapan saya semoga kedepannya lebih baik daripada ini. Kan begitu. Cuman orang pertanian kan tidak pernah turun. Lihat warganya, masyarakatnya bagaimana, tidak pernah turun memang. Jadi saya harapanku ke depan bagaimana supaya kedepannya lebih bisa lebih bagus lah.